Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi. Pada pagi hari ini saya akan coba sharing pengalaman saya melakukan tes swab PCR di Lembaga Mikrobiologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi sebenarnya ini lumayan cukup panjang ceritanya. Berawal pada tanggal 10 April 2020, kebetulan ada anak bos saya yang mengalami pendarahan di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bogor, dan beliau membutuhkan darah yang sangat banyak. Kebetulan golongan darah saya golongannya sama dengan anak bos yang sedang mengalami pendarahan. Itu tepatnya pada hari Jumat malam, saya akhirnya berangkat ke PMI Kota Bogor untuk melakukan donor darah. Dan alhamdulillah bisa kegiatan donor darah itu yang akan ditujukan untuk anak bos saya yang mengalami pendarahan. Rumah sakitnya namanya Rumah Sakit Siloam. Nah, pada hari itu saya melakukan 1 kali donor darah malam Jumat, persis sebelum PMI itu tutup. Kemudian kami dengan beberapa teman-teman melakukan searching untuk meminta pendonor yang lainnya karena memang dibutuhkan darah yang sangat banyak. Akhirnya hari Sabtu saya mencoba ikut mengkoordinir beberapa teman-teman yang memiliki golongan darah yang sama dengan anak saya, dengan anaknya bos saya. Hari Sabtu saya full di PMI membantu mengkoordinasi segala kegiatan donor darah tersebut sampai sore. Nah, akhirnya saya sore hari Sabtu itu pulang tanggal 11 April 2020. Kemudian saya istirahat, dan istirahat sore itu mungkin karena lelah jadi saya langsung tertidur, dan tidurnya pun mungkin agak kurang pas posisinya. Malam-malam saya dikontak oleh atasan saya untuk bisa menemani besok pengkondisian di Rumah Sakit Siloam Bogor. Keesokan hari ketika bangun, tiba-tiba badan terasa panas dan mulai agak tidak nyaman badan ini. Akhirnya saya bilang ke atasan saya, mohon maaf Pak, saya tidak bisa hadir karena pada pagi hari itu badan merasa tidak nyaman. Akhirnya beliau mengakluminya. Dan ternyata hari itu saya mengalami panas yang bisa dibilang bertahap, dan mulai panas 37 hingga 38 dan mungkin sampai 39. Nah, hari Minggu saya full istirahat. Kemudian hari Senin pun masih terasa panas. Akhirnya saya disarankan untuk berkonsultasi ke dokter yang jaga di kantor, dan saya menghubunginya melalui media WhatsApp bertanya tentang keluhan panas yang saya rasakan. Alhamdulillah dokter menyarankan beberapa obat penurun panas, dan juga kebetulan di jidat saya di kepala saya ada ruam-ruam, dan beliau juga menganjurkan beberapa obat. Nah, setelah hari Senin saya mengalami demam, kemudian hari Selasa agak baikan karena setelah itu keluar keringat yang sangat banyak. Alhamdulillah agak baikan. Saya merasa sudah segar tuh hari Selasa, mulai beraktivitas seperti biasa. Namun ternyata hari Rabu terasa panas lagi, agak khawatir juga. Akhirnya konsultasi dengan dokter, dan dokter juga menyarankan minum obat yang lainnya untuk penurun panas. Dan alhamdulillah perlahan mulai turun hingga hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan saya merasakan mulai agak baikan Sabtu dan seterusnya, alhamdulillah. Nah, singkat cerita, pada tanggal 25 April 2020 ada informasi bahwa kantor akan melakukan pemeriksaan bagi karyawannya tahap pertama untuk melakukan tes swab PCR atau tes swab PCR untuk COVID-19. Di grup WhatsApp internal kantor kami ditawarkan siapa yang akan mengikuti tes swab ini. Sebenarnya ini dianjurkan untuk para staf ataupun karyawan yang usianya lanjut, mungkin di atas 50. Namun ternyata beberapa staf yang ada di unit saya tidak bersedia atau tidak berkenan karena merasa masih fit. Setelah ditawarkan beberapa kali, akhirnya tidak ada yang bersedia untuk mengikuti tes swab itu. Akhirnya bismillah, saya bilang saya bersedia karena saya ingin coba saja bahwa tes swab itu seperti apa. Dan ternyata saya juga direkomendasikan oleh dokter, yaitu dokter Denny yang memang dokter jaga di kantor, bahwa saya dianjurkan untuk mengikuti swab PCR. Nah, ya saya beranikan diri walaupun mungkin agak sedikit khawatir juga karena
yang namanya tes swab PCR itu tes yang akuratnya sangat besar sekali atau sangat kuat sekali ketika kita melakukan tes PCR. Itu dinyatakan negatif atau positif, berbeda dengan rapid test. Singkat cerita, tanggal 25 diumumkan dan saya masuk kepada list yang akan mengikuti tes swab PCR pertama. Berapa hari saya nunggu, seminggu, 2 minggu, tidak ada info juga di tanggal 25 April. Dan akhirnya saya mendapatkan info pada tanggal 10 Mei, tepatnya hari Minggu, bahwa untuk tes PCR pertama di kantor saya itu akan dilakukan hari Selasa, tanggal 12 Mei tahun 2020, tepatnya di Lembaga Mikrobiologi Klinis Fakultas Kedokteran UI. Saya lihat mapnya dan ternyata tepatnya tidak jauh dengan stasiun Cikini. Akhirnya pada tanggal 12 Mei itu pagi-pagi saya berangkat, dan sebelumnya setelah 2 bulan lockdown atau 2 bulan work from home, akhirnya saya beranikan diri naik kereta. Tanggal 12 Mei itu pagi-pagi saya berangkat jam 9, dan kereta pun mungkin terlihat memang lebih lengang, tapi sebenarnya tidak sepi-sepi amat sih kereta. Saya kebagian jadwal jam 11 untuk melakukan tes PCR. Saya sampai di lembaga LMK FKUI yang persis berada tempatnya di seberangnya stasiun Cikini ke arah kanan, dan sampingnya Universitas Proklamasi 45 Bung Karno kalau tidak salah. Nah, di situ akhirnya saya mencoba masuk ke dalam, kemudian mengisi beberapa form yang harus diisi di pendaftaran, dan di sana ternyata sudah menunggu beberapa karyawan dari kantor saya yang akan mengantri untuk melakukan tes swab. Nah, terlihat bahwa yang akan melakukan tes swab itu perwakilan dari karyawan-karyawan yang lebih senior, kemudian ada beberapa juga anggota security, dan juga ada driver yang memang biasanya dekat, driver untuk para pimpinan yang ada di kantor. Nah, waktu tes swab pun tiba, saya masuk ke sebuah ruangan untuk melakukan tes swab. Di ruangan tersebut ada 2 orang dokter yang dia bilang, ini proses pelaksanaan tes swabnya sebentar, Bapak tenang saja, santai, ini tisu, kami sediakan tisu, saya dokter ini dan saya dokter ini. Berdua mereka berdokter dan menjelaskan namanya, teman saya lupa namanya, 2 orang dokter dengan pakaian APD yang sangat lengkap. Nah, tesnya sebenarnya sederhana, tes PCR itu. Jadi tes PCR itu ada semacam kayak cotton bud yang biasa kita untuk telinga, tapi ukurannya mungkin lebih panjang seperti pulpen ini. Agak lebih panjang dikit dari pulpen ini. Jadi, ada 2 proses untuk tes PCR ini. Ada tes di hidung dan ada tes mulut. Nah, dokter itu bilang, untuk tes hidung, pertama Bapak akan ditusuk, mohon maaf agak sakit, selama 10 detik. Jadi ditusuk seperti ini, sampai ke dalam. Ditusuk selama 10 detik sambil dikorek-korek oleh yang persis mirip cotton bud. Korek-korek ke yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Selama 10 detik, 10 detik, 10 detik. Kemudian ujungnya digunting dan dimasukin ke dalam alat sampling untuk pengukuran tes swab. Itu untuk yang di hidung. Nah, setelah yang di hidung, dokter tersebut bilang, sekarang Pak, tesnya untuk di mulut. Mulut, coba Bapak buka mulutnya. Buka, kemudian coba lidahnya dijulurkan dan agak buka cukup perasaan. Buka, sama prosesnya itu dimasukin mirip cotton bud ini ke dalam mulut. Tapi ini lebih sebentar, hanya 2 detik. Jadi kalau dirasain ketika di hidung itu ya hampir sama kayak ketika kita kemasukan air lah, jadi agak keselak gitu, tapi ya sebentar. Nah, kalau di mulut juga sama, kayak keselak sebentar. Dan sebagai info dari dokternya, katanya biasanya suka ada yang nangis atau mual atau muntah seperti itu. Alhamdulillah ketika saya proses PCR di hidung dan di mulut, ya rasanya tidak terlalu ekstrim lah, hanya mungkin agak sesek dikit, istilahnya kayak keselak saja gitu, 2 kali di hidung dan 1 kali di mulut. Alhamdulillah setelah itu saya menukarkan kwitansinya ke kasir, dan sudah di situ tertulis akan ditanggung oleh kantor tempat saya bekerja. Namun ternyata setelah dilihat, luar biasa, ternyata biayanya bisa dibilang bagi saya pribadi sangat mahal, cukup mahal lah. Istilahnya itu 1,2 juta per sekali tes PCR swab yang akuratnya mungkin bisa dibilang di atas 90%. Ya alhamdulillah ikhtiar ataupun kegiatan PCR swab PCR sudah dilakukan, tinggal nunggu informasi hasilnya mungkin 5 atau 6 hari ke depan yang akan informasikan oleh dokter yang bertugas di kantor saya. Mudah-mudahan hasilnya
bagus, mudah-mudahan hasilnya negatif dan saya bisa dinyatakan memang bebas dari virus ataupun pandemi corona COVID-19. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share akun channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.